Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berbicara tentang siapa saja yang wajib baginya berpuasa. Setelah kita menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5 orang-orang yang Allah wajibkan kepadanya puasa, sekarang kita melihat yang keenam. Siapa saja yang Allah wajibkan baginya puasa. Sebab Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wajib bagi kamu puasa. Siapa saja yang Allah wajibkan puasa ini. Oke, yang keenam yang Allah wajibkan baginya puasa adalah al-hadar, orang yang hadir, lawan daripada as-safar, lawan daripada musafir, itu namanya orang yang hadir. Orang yang hadir di negerinya, di tempat tinggalnya. Bukan orang yang safar, orang yang travel. Orang yang travel atau orang yang safar itu dalam fikih Ahlul Bait tidak wajib puasa. Bahkan tidak boleh puasa. Maksud tidak boleh di situ sekiranya dia puasa, paksakan dirinya puasa, maka dia wajib mengqadha puasanya pada setelah bulan suci Ramadan. Nah, ketika berbicara tentang safar, ada 3 kriteria yang harus kita lihat ya. Orang yang safar, orang yang travel itu di atas jarak 22,5 kilometer. Itu disebut sebagai seorang musafir. Yang kedua, apabila dia berangkat itu kurang daripada 10 hari, maka dia disebut musafir. Misalnya saya orang Jakarta, terus saya pergi ke Bogor. 1 hari saya nginep di Bogor. Bogor itu jaraknya dari Jakarta 45 km. Dan saya akan berada di sana kurang daripada 10 hari. Maka saya disebut sebagai musafir. Saya tidak puasa. Di Bogor sebagai musafir saya tidak puasa. Yang ketiga syaratnya adalah mubah. Perjalanan itu tidak dosa. Kalau tujuan perjalanan itu maksiat, saya di sana tetap tidak dianggap musafir. Nanti akan ada hukumnya tentang safar ini. Kembali lagi, ketika kita berbicara siapa saja yang diwajibkan puasa oleh Allah, itu namanya orang yang hadir di negerinya. Orang yang hadir di negerinya ini ada 2 kategori. Ada namanya muqim, ada namanya watan. Ada orang misalnya dia muqim, mahasiswa misalnya, saya orang Jakarta, anak saya orang Jakarta, anak saya belajar misalnya di Bandung. Berapa lama berada di Bandung? Ya bisa jadi 4 tahun, 5 tahun, maka dia disebut sebagai muqim. Muqim di sana wajib puasa karena dia disebut hadar. Satu lagi adalah waton. Waton itu artinya saya tinggal di tempat di mana saya akan berada di sana selama-lamanya. Atau saya berada di negeri di mana saya dilahirkan. Itu namanya waton. Waton, walaupun dia berada di sana hanya 1 hari, maka dia wajib puasa. Nah, jadi mukmin dan mukminat, siapa saja yang diwajibkan puasa? Yang keenam adalah al-hadar, orang yang hadir. Hadir di negerinya sebagai seorang yang waton, atau hadir di negerinya sebagai seorang yang muqim. Saya ulangi lagi ya. Waton itu adalah orang yang berada di negerinya, di mana dia akan tinggal di sana selama-lamanya. Itu kira-kira waton. Bisa saja dia pindah waton. Saya aslinya misalnya orang Bandung, kemudian saya pindah Jakarta, saya tinggal di Jakarta dan mau selamanya di Jakarta, itu artinya saya pindah waton. Mukim artinya orang yang berada di sebuah tempat lama.
Apakah dia ingin belajar di sana, atau mungkin dia dagang di sana, dan sebagainya. Jadi memang watan dan mukim itu adalah orang yang hadar, yang artinya orang itu wajib puasa walaupun dia berada di sana hanya 1 hari saja. Lawan daripada orang yang musafir yang tidak diwajibkan puasa, nanti dia harus qadha puasanya. Oke, mukmin dan mukminat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.